persiapan bagaimana dengan konsultasi psikologis kira-kira untuk kita tim resusitasi ini nurse mengenai burnout dari pekerjaan kan ya lumayan ya nurse. Apakah kira-kira diperlukan atau mungkin masih bisa ditangani dengan debriefing after perawatan tadi? Baik, terima kasih. Silahkan nurse. Oke, baik. Kalau masalah psikologis kepada teman-teman perawat sih ini eh, salah satu apa di sisi lain adalah kita kembali ke individu ya, ke individu kita sebagai petugas di situ pada saat kondisi kritis, persiapan kita secara pribadi atau individu. Persiapannya apa? Kemampuan berpikir, kemampuan praktis gitu ya. Kita praktek dalam bekerjanya gitu ya. Kalau kita tidak dibekali dengan ilmu yang cukup dan keterampilan yang cukup, stres kita pasti menghadapi situasi itu. Nah, itu sudah pernah saya alami pada fase-fase awal bekerja. Nah, seringnya di tahun pertama ya. Begitu udah tahu, oh situasi bekerjanya seperti ini, ritmenya begini, kita belajar, oh kondisi kritisnya ini. Kita bisa mengantisipasi dengan belajar dari kejadian sebelumnya. Itu bisa mengantisipasi yang namanya burnout. Karena situasi kritis itu tidak tiap jam, tidak setiap jam, tidak setiap hari, anytime maksudnya. Jadi kapan aja gitu ya. Dan tidak tiap jam itu selama 8 jam kita bekerja, apakah tiap jamnya begitu? Enggak juga. Nah, jadi situasi burnout itu kembali ke individu masing-masing, kemudian bagaimana persiapan individu. Tentang konsultasi psikologis, ya tadi dikembalikan bagaimana si individu ini kita sebagai nurse mampu mengadaptasi lingkungan tempat kerja atau kita malah stres dengan tempat kerja itu. Maka yang paling tepat kita mengenali diri dulu. Kita misalnya ditempatkan suatu tempat kerja yang memang bukan passionnya kita, stres pasti. Jangankan ada kondisi kritis, dengan tempat yang tidak sesuai passion kita aja di dalam bekerja, itu sudah burnout. Itu ya. Jadi makanya lebih saya eh, menyarankan itu untuk seleksi berdasarkan peminatan. Orang kalau sudah minat di suatu tempat kerja tertentu, itu beda. Mengaplikasikan kerjaannya di tempat kerja yang memang dia minati, ini totalitas pasti. Dan burnout sangat minimal. Tetapi sangat berbeda ketika tempat kerja area itu memang bukan menjadi peminatannya, ini memaksakan diri. Jangankan kritis gitu ya, masuk kerja aja baru masuk ke ruangannya udah bete gitu ya. Nah, gimana kita mau bekerja maksimal gitu? Kalau saya bilang gitu, istilahnya kayak pemain bola. Pemain bola ini kalau dia memang tidak hobi di situ, disuruh lari di lapangan muter terus. Jangankan lari ini, baru ngebayangin luasnya lapangan aja udah stres gitu kan. Itu kalau tidak ada passion di sana. Begitu juga untuk mengatasi burnout, kalau menurut saya pribadi ya kita kuatkan dulu dari sisi kemampuan dan memang kita passionnya di situ. Contohnya misalkan saya bekerja di emergency, saya udah memang passion di situ, saya dipindahkan ke kamar bedah, stres pasti di awal, pasti stres. Belum terjadi kondisi yang lebih berat lagi, baru nyiapin alat aja udah stres. Itu. Nah, beda lagi karena passion saya kondisi critical emergency, mau pasien sebanyak apapun, kondisi kegawatan banyak, kita bisa memanage diri gitu ya. Mana prioritas, mana prioritas. Karena apa? Kita sudah preparing dari awal. Itu. Makanya tadi perlunya pelatihan untuk menyiapkan diri. Kalau tentang konsultasi psikologis ya silahkan aja, boleh aja sih tools itu mau digunakan. Misalnya oh, di dalam MCU kita siapkan psikolog. Nah, silahkan aja nggak ada masalah gitu ya. Kalau dilihat dari secara keseluruhan gitu ya. Karena memang kadang-kadang keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya misalkan saya itu passionnya di emergency, saya dipindahkan ke ruang average care, malah bete di sana. Bisa jadi. Tapi karena kebutuhan unitnya saya harus dipindah ke sana, mau nggak mau ikutin gitu kan. Nah, itu terbenturnya di sana. Nah, itu ya kita harus bisa mengadaptasi. Artinya eh, adaptasi diri terhadap lingkungan kerja ini hal yang pertama harus teman-teman
lakukan tentunya. Bisa beradaptasi dengan teman kerja, situasi kerja, beban kerja. Nah, itulah salah satunya mengatasi burnout gitu ya. Dan jangan lupa refreshing. Jangan kerja terus. Nah, kayak saya ini webinar ini saya anggap refreshing bukan kerja. Webinar, sharing, saya suka ngobrol, cerita-cerita, itu bagi-bagi gitu ya, dengan teman-teman yang lain, diskusi, itu salah satu saya mengatasi burnout, biar nggak bete di rumah sakit kerja terus itu, gitu ya. Jadi ada yang hobinya ke gunung, ya udah, silakan gitu.